Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 4 Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan tentang tugas modul 1.3.A.6, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Supriyanto, dan juga pengajar praktik saya, yaitu Ibu Fauzia. Mereka berdualah yang selama ini membantu saya dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Visi merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan atau yang kita cita-citakan. Visi memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan ataupun diharapkan. Maka, untuk mewujudkan visi tersebut, maka kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, lalu kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, B-A-G-J-A. Apa itu Bagja? Let's see. Terdapat 5 tahapan dari Bagja, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan, yang kedua A, ambil pelajaran, yang ketiga G, gali mimpi, yang keempat J, jabarkan rencana, dan yang kelima A, atur eksekusi. Pada langkah pertama adalah membuat pertanyaan utama. Pada tahap ini dapat digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Lalu berikutnya adalah tahap kedua, ambil pelajaran. Dalam hal ini tahapan pengalaman individu atau dari satu kelompok yang dapat diambil. Jadi bisa memandu kita bagaimana kita bisa mengetahui pengalaman positif dari seseorang ataupun komunitas yang akan kita jadikan pembelajaran. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Tahapan ini menuntut komunitas sekolah, termasuk murid, guru, kepala sekolah, dan staf sekolah, untuk memberikan pemahaman bahwasanya mimpi atau cita-cita itu penting. Dalam melakukan tahapan ini, kita bisa memulai dari pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita bayangkan akan terjadi di masa depan? Akankah perubahan tersebut bisa terwujud? Lalu pada tahap keempat, yaitu jabarkan rencana. Pada tahapan ini, kita bisa gunakan untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Kita dapat mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan yang akan dilakukan. Tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu atur eksekusi, di mana pada tahapan ini akan membantu mentransformasi rencana-rencana tersebut bisa menjadi kenyataan. Berikut adalah visi guru penggerak yang sudah saya tetapkan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, inovatif, dan berdisiplin positif berdasarkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka saya sudah membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif.
Adapun tahapan Bagja yang sudah saya buat, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif? Maka tindakan atau penyelidikannya yang saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan observasi pembelajaran yang disenangi oleh murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi bersama teman sejawat. Yang ketiga, membaca literatur atau mencari referensi tentang media pembelajaran yang dapat diterapkan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang pernah berhasil menumbuhkan kreativitas murid melalui media pembelajaran yang inovatif? Jawabannya adalah kita bisa mencari profil rekan sejawat yang sudah pernah berhasil menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode, model, maupun media pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, strategi apa yang dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas murid? Jawabannya adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Tahapan berikutnya yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apa saja hal yang perlu dikembangkan agar dapat menumbuhkan kreativitas murid? Maka daftar tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat tindakan pembelajaran yang inovatif dengan mendokumentasikan diri tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, melakukan observasi terhadap inovasi-inovasi yang sudah dijalankan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang telah dicapai setelah kita menggunakan media pembelajaran yang inovatif? Maka jawabannya adalah kita bisa membuat daftar inovasi-inovasi media pembelajaran, lalu membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif? Maka tindakan yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa merancang pembelajaran yang inovatif itu bagaimana dengan cara berkolaborasi juga dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menumbuhkan kreativitas murid? Maka kita harus bisa mempersiapkan bagaimana strategi, model maupun media yang mendukung untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. Lalu pertanyaan ketiga, media apa saja yang dapat mendukung pembelajaran inovatif? Maka langkah kita harus banyak mencari, belajar, bisa mengikuti seminar ataupun workshop. Bagaimana pembelajaran inovatif, apa saja medianya, sehingga kita bisa mencontoh maupun memodifikasinya. Tahapan terakhir yang kelima adalah atur eksekusi. Maka pertanyaan yang muncul yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif ini? Maka jawabannya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, maupun pihak lain yang membantu terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang inovatif. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang akan bertanggung jawab memonitor dalam rencana ini? Jawabannya diantaranya adalah kepala sekolah, dan mungkin juga bisa dibantu oleh teman sejawat. Pertanyaan ketiga adalah, apa indikator keberhasilan dari pembelajaran yang berpihak pada murid? Maka jawabannya, indikatornya, yaitu kita bisa melihat dengan meningkatnya kemampuan murid, baik itu kognitif maupun psikomotor dan afektif dari murid yang diiringi dengan keaktifan mereka, keterampilannya, dan partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Alhamdulillah, demikianlah isi guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk terus bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.